Di zaman Nabi Muhammad SAW, ternyata sudah ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan dia berani kirim surat kepada Nabi Muhammad agar membagi wilayah kenabiannya. Dan juga dia buat ayat-ayat palsu dan mengajak orang-orang untuk ikut mengikuti dirinya. Anehnya, banyak banget orang-orang yang ikut kepada orang ini. Bahkan sampai ribuan orang bisa terpengaruh. Bagaimana ceritanya sampai bisa begitu? Siapakah dia sebenarnya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat afiat dohir batinnya, berkah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di episode podcast kisah Islami kali ini, saya mau ceritain tentang nabi palsu di zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Musailamah, yang dijuluki Musailamah Al-Kadzab, artinya sang pendusta. Siapakah sebenarnya Musailamah ini? Nah, sejarawan memiliki pandangan yang berbeda mengenai nama Musailamah. Sebagian menyebutnya sebagai Musailamah bin Hubaib al-Hanafi, sementara yang lain menyatakan bahwa namanya adalah Musailamah bin Samamah bin Kasir bin Hubaib al-Hanafi. Ada yang mengenalnya dengan kunyah Abu Samamah, sementara yang lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai Abu Harun. Musailamah ini dilahirkan di wilayah Yamamah, tepatnya di sebuah desa yang kini dikenal dengan nama Al-Jibliyah, tak jauh dari Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd. Lalu umur Musailamah ini diperkirakan lebih panjang dari umur Rasulullah SAW. Dengan beberapa sumber menyebutkan bahwa dia terbunuh dalam perang Yamamah itu pada usia 150 tahun. Dia merupakan tokoh di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Musailamah ini teman-teman ternyata adalah orang yang memiliki kepribadian yang kuat, cerdas dan pandai dalam berbicara, serta bisa memberikan pengaruh di kalangan Bani Hanifah dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Tapi ingat, meski tutur katanya lembut, ia memiliki kecenderungan untuk menipu dan pandai memikat simpati, baik daripada golongan pria maupun wanita. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Dia sebut dirinya adalah kasih sayang bagi Yamamah. Namun takdir Allah berkehendak lain. Dia lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang artinya Musailamah sang pendusta hingga saat ini. Nah, ceritanya teman-teman sekalian, pada tahun ke-9 Hijriyah, sejumlah tokoh dari Bani Hanifah yang terdiri dari belasan laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan di antara tokoh-tokoh Bani Hanifah tersebut ada yang namanya Musailamah. Semuanya ingin mengumumkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW dan mengikrarkan bahwa menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka, termasuk Musailamah. Nah, jadi Musailamah ini sebenarnya ikut bersama orang-orang yang hendak masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Namun ternyata di dalam hatinya dia punya niat atau misi yang lain. Dia malah ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukan Nabi. Hatinya diliputi rasa iri kepada Nabi. Dia ingin diikuti, dia ingin ditaati sebagaimana ditaatinya Nabi. Dan akhirnya tak lama kemudian dia dengan terang-terangan mengaku bahwa dia juga adalah Nabi. Musailamah yang saat itu memang memiliki gaya bicara yang bagus dan pandai mempengaruhi orang, mulai mempengaruhi kaumnya agar percaya bahwa dirinya adalah Nabi. Dan kaumnya pun saat itu memang sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri, yaitu Bani Hanifah. Mulai banyak di antara mereka yang ikut mendukung Musailamah. Hal itu karena mereka ngerasa bangga jika di antara mereka ada yang jadi nabi. Jadi ukurannya bukan benar atau salah lagi, bukan wahyu Allah lagi. Mereka gak peduli hujah yang nyata yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tertutup oleh fanatisme golongan.
Apalagi ketika Musailamah berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk Quraisy, sedangkan dirinya adalah nabi untuk Bani Hanifah. Nah, teman-teman, Musailamah ini bahkan mengaku-ngaku bahwa dirinya diberi wahyu oleh Allah. Dia menyusun kalimat-kalimat palsu yang meniru Al-Quran. Tapi tentu saja tidak sama sekali bisa menandingi Al-Quran. Kalimat-kalimatnya mungkin seperti puitis dan punya rima. Tetapi sebenarnya nggak ada makna. Dan malah terdengar lucu kalau kita baca. Contohnya Musailamah bikin ayat tandingan surat Al-Fil. Kata Musailamah, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, Al-Filu lahu zanabun wasil, wa khurtumun tawil. Nah, kayaknya kalau sekilas seperti enak gitu kalau di bahasa Arab karena belakangnya sama, suara il ya. Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, Al-Filu lahu zanabun wasil. Tetapi kalau kita artikan itu jadi seperti ini. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah memiliki ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Nah, jadi lucu kan ya? Seperti syair untuk anak TK gitu. Bahkan gak cuma itu. Ada juga ayat-ayat bikinan dia yang nyeritain kodok, kelinci. Bahkan ada juga ayat-ayat yang menceritakan hubungan badan suami istri dengan bahasa yang jorok. Dan banyak lagi ayat-ayat lucu bikinan Musailamah yang ternyata tetap saja bagi kaumnya itu dipercaya sebagai wahyu yang turun kepada Musailamah. Tidak sampai di situ teman-teman, Musailamah ini terus merubah dan merekayasa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai melonggarkan kewajiban sholat, menghapus zakat, bahkan menjanjikan jabatan atau hal-hal duniawi bagi siapapun yang mau ikut sama dia. Nah, dengan trik-trik tersebut, dia berhasil menarik ribuan orang dari Yamamah menjadi kelompoknya, menjadi umatnya. Ketika tambah banyak yang mengikutinya, Musailamah ini tambah sombong teman-teman. Bahkan dia berani ngirim surat kepada Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih isinya adalah dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera. Aku telah ditetapkan untuk menjalankan tugas dan kekuasaan bersama kamu. Aku berkuasa atas separuh negeri dan separuh lagi untuk Quraisy. Tetapi Quraisy adalah umat yang kasar dan kejam. Musailamah menulis surat yang berisi tulisan tersebut, lalu mengutus 2 orang untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun menerima, lalu membaca surat tersebut, dan kemudian menulis surat balasan untuk Musailamah yang berisi dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Nah, dari sini Musailamah disebut dengan Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Lalu selanjutnya di dalam surat itu Rasul menuliskan Quran surat Toha ayat 47 yang artinya dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Lalu Nabi melanjutkan, sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dikirimlah surat itu kembali kepada Musailamah. Setelah surat dari Nabi Muhammad tersebut diterima oleh Musailamah, ternyata Musailamah Al-Kadzab ini sama sekali tidak sadar-sadar. Dia malah terus semakin gencar melancarkan dakwah sesatnya. Hingga Nabi Muhammad SAW wafat, setelah itu Musailamah semakin menjadi-jadi. Ia secara terus-menerus dan terang-terangan mengaku sebagai seorang nabi. Lalu teman-teman, ketika kabar pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyebar ke seluruh penjuru wilayah kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad, Musailamah ini adalah orang yang paling menentang dan menyatakan perang terhadap Khalifah Abu Bakar. Sehingga, singkat cerita, terjadilah perang dahsyat yang dinamakan Perang Yamamah. Perang Yamamah ini merupakan salah satu perang terbesar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat yang solih dan para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang ini.
Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan utusan Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini berhasil mengalahkan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Dan Musailamah ini menurut sejarah yang masyhur adalah dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Atau ada yang bilang bahwa Wahsy bukan satu-satunya yang berhasil menyerang Musailamah. Namun cerita Wahsy menjadi sangat menonjol karena dia punya masa lalu yang buruk. Wahsy bin Harb sebelum masuk Islam adalah orang yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud. Namun ternyata sekian lama kemudian Wahsy diberi hidayah lalu masuk Islam. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq inilah dia menebus kesalahannya di masa lalu dengan berperan membunuh Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Sehingga ada perkataan Wahsy yang terkenal, yaitu beliau bilang, "Sungguh jika aku yang membunuhnya dengan tombak itu, dulu aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia. Dan aku berharap semoga Allah mengampuniku, karena dengan tombak itu pula aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia." Sebaik-baik manusia maksudnya adalah Hamzah radhiyallahu anhu, sedangkan seburuk-buruk manusia adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah teman-teman, akhirnya berakhirlah kisah hidup si pendusta, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia terbunuh oleh Wahsy bin Harb. Kisah yang diceritakan di podcast ini bukan hanya dongeng semata, tetapi kisah ini adalah pelajaran bagi umat Islam di setiap zaman. Kisah itu mengajarkan kepada kita tentang bahayanya ambisi atau hawa nafsu yang menginginkan kekuasaan, apalagi dibalut dengan rekayasa dan kebohongan. Ketika hawa nafsu, syahwat, kekuasaan yang dikejar, mungkin dia akan dapat kemuliaan sesaat di dunia, tetapi dia akan mati dalam keadaan hina dan di akhirat akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, itu saja podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah yang sudah diceritakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.